Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Widya Stuti, STMSC, selaku dosen pembimbing untuk kegiatan kerja praktik pada kali hari ini. Yang terhormat Bapak Insinyur Martinus Fajar, selaku pembimbing lapangan ketika kami melakukan kerja praktik di PT Dirgantara Indonesia. Kami di sini izin untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan kerja praktik yang sudah kami lakukan di PT Dirgantara Indonesia Bandung. Dengan judul laporan kami yaitu adalah Studi Proses Manufaktur Aluminium 7075 menjadi fitting lonjaran untuk komponen helikopter NBL 412 PT Dirgantara Indonesia. Next. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Biunindra Pancaraning Bintang dengan NRP 5011 22 11 59. Nama saya Raden Muhammad Ilham dengan NRP 5011221143. Oke, berikut adalah table of content atau konten yang ada dalam PPT ini. Next. Oke, dari profil umum perusahaan, di mana PT Dirgantara Indonesia ini atau disingkat PTDI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di Indonesia dan Asia Tenggara yang bergerak di bidang desain, pengembangan, pembuatan, dan layanan perawatan pesawat terbang, baik untuk kebutuhan sipil maupun militer. Perusahaan ini awal dibangun oleh B.J. Habibie dengan nama awalnya itu bernama IPTN. Lalu kegiatan usaha PTDI meliputi produksi pesawat, pembuatan pembuatan komponen aerostruktur untuk Airbus dan Boeing, perakitan helikopter bersama Airbus Helicopter. Lalu dengan visi misi PT Dirgantara, yaitu visinya PT Dirgantara Indonesia ialah menjadi perusahaan kedirgantaraan kelas dunia yang memberikan nilai tambah maksimal bagi para pemangku kepentingan. Dan misinya itu sebagai menjadi tiga, yang satu sebagai pusat keahlian di industri dirgantara, misi militer dan juga untuk aplikasi non dirgantara yang relevan. Dua, sebagai pemain kunci di industri global yang memiliki aliansi strategis dengan industri dirgantara kelas dunia lainnya. Dan ketiga, menyediakan produk dan layanan yang kompetitif dalam hal kualitas dan biaya. Lalu berikut adalah foto profil umum perusahaan dari logo PT Dirgantara Indonesia. Logo PTDI sendiri mencerminkan komitmen Indonesia dalam pengembangan teknologi penerbangan sejak didirikan pada 1976, yang dulunya bernama IPTN atau Nurtanio. Lalu berikut merupakan struktur organisasi PT Dirgantara Indonesia dari Direktur Utama, Direktur Keuangan Manajemen, dan beserta jajarannya. Lalu berikut adalah produk dari PT Dirgantara yang mana sebelah kiri yaitu produk fixed wing dan yang sebelah kanan merupakan produk dari rotary wing. Oke, berikut adalah tinjauan pustaka kami. Ini adalah material yang kami gunakan, yaitu ada aluminium 7075, yang mana aluminium 7075 itu adalah aluminium seri 7, yang mana berdasarkan standar seperti STM, aluminium 7075 itu tersebut adalah aluminium yang didominasi oleh paduan zinc dan juga magnesium, yang mana zinc dan magnesium ini menjadi presipitat penguat untuk aluminium 7075, menciptakan sifat-sifat mekanik seperti ketahanan korosi dan juga kemudahan untuk fabrikasi. Dikarenakan magnesiumnya sendiri itu merupakan kandungan yang memudahkan fabrikasi dari aluminium 7075. Dan memang berdasarkan standar yang ada, aluminium 7075 tersebut merupakan seri aluminium yang sangat cocok untuk difabrikasi dengan metode-metode seperti machining. Next. Lalu untuk yang kedua itu di fitur machining, di mana fitur machining itu merupakan tenaga kerja terampil di bidang manufaktur yang bertugas melakukan proses perakitan dan pemesinan komponen logam agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pekerjaan fitur machining meliputi pengukuran, pemotongan, pengeboran, pengerindaan perakitan, hingga penyetaan akhir untuk memastikan setiap bagian terpasang dan siap digunakan. Lalu di gambar sebelah kanan ini merupakan uh, alat mesin CNC CNC DMG Mori, di mana yang fungsinya itu untuk memotong, membentuk, dan meletakkan permukaan material logam dengan cara mengeruk material menggunakan pahat potong yang brutal dalam proses milling.
Oke, selanjutnya ada anodizing, yaitu merupakan proses kompleks yang melibatkan reaksi kimia, elektrokimia, metodologi fisik, dan teknik untuk membentuk lapisan oksida pada permukaan logam. Lalu ada diagram alir kerja praktik kami. Lalu ada diagram alir proses manufaktur fitting lens run. Oke, berikut adalah metode atau proses yang ada di dalam topik dari kerja praktik kami. Sebagaimana sudah ditampilkan, tahap pertama itu adalah pemotongan dari balok aluminium 7075 mentah, yang mana balok ini memang bisa dibilang memiliki dimensi yang sangat masif sehingga diperlukan machining untuk memotong ukuran balok sehingga dimensinya ini cukup untuk dimasukkan ke dalam mesin CNC-nya. Dan setelah dilakukan pemotongan balok besar, itu dilanjutkan oleh Cincinnati, yaitu adalah pembuatan lubang untuk surface atau permukaan yang terdapat di pinggir-pinggir dari balok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sendiri agar balok tersebut bisa untuk dipasang di alat CNC DMG Mori. Karena DMG Mori tersebut ada bracket atau baut yang harus dipasang dengan spesimen atau balok yang nantinya akan dimesining sehingga diperlukannya lubang untuk bisa dimasukkan ke dalam baut dari si DMG Mori-nya tersebut. Dan proses utamanya itu adalah di tahap 3, yaitu adalah proses machining si spesimen balok raw aluminium 7075 dengan menggunakan metode milling, di mana proses ini membutuhkan waktu yang lama, dan di mana proses ini membutuhkan CAD yang sudah ada untuk mengaplikasikan desain yang nantinya akan dimilling di mesin DMG Mori tersebut. Next. Dan setelah dilakukannya proses machining menggunakan DMG Mori, lalu dilakukan proses finishing dengan memotong memotong bagian pinggir yang nantinya bagian tengahnya itu akan dijadikan sebagai sumber utama yang nantinya akan dipasang di bagian dari longeron. Dan dilakukan juga proses untuk penghalusan yang mana juga termasuk dalam proses finishing tersebut. Dan tahap krusial selanjutnya itu adalah tahap terakhir, yaitu adalah eh, tahap surface treatment, di mana surface treatment tersebut menggunakan metode penyelupan ke dalam beberapa larutan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang nantinya akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Next. Nah, proses pertama itu adalah pre-cutting, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pre-cutting tersebut menggunakan mesin CNC, itu menggunakan gergaji berbahan baja itu untuk memotong eh, balok aluminium 7075 mentah yang nantinya akan dilakukan proses machining menggunakan DMG Mori. Lalu setelah proses pemotongan balok, dilakukan juga proses pelubangan menggunakan mesin Cincinnati yang nantinya balok tersebut seperti yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya, itu lubang tersebut digunakan agar baloknya nanti itu bisa terpasang di dalam mesin DMG Mori. Next. Lalu ini adalah proses utama dalam manufakturnya, itu adalah proses milling. Proses milling ini menggunakan mesin dari Jerman, yaitu adalah DMG Morit Type 210, yang dimana proses ini memilling atau membubut halus balok mentah aluminium 7075 sesuai dengan desain atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen di PT DI. Next. Dan finishing di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk overstock atau di bagian pinggir itu nantinya akan dipotong karena tidak akan digunakan lagi. Yang digunakannya adalah di bagian tengah seperti mana saya gambarkan di dalam slide PPT tersebut. Dan setelah dilakukan proses pemotongan overstock, dilakukan proses penghalusan menggunakan brick sharp yang dengan tujuannya untuk menghaluskan permukaan si aluminium 7075. Karena ketika dilakukan proses milling tentunya tidak akan sehalus yang kita kira. Next. Dan ini adalah proses proses krusialnya, yaitu adalah surface treatment, yang dimana surface treatment di sini yang tujuan besarnya itu adalah ada dua, yaitu untuk menambahkan kekuatan tahan korosi dari aluminium 7075, eh, dan juga yang terakhir itu adalah untuk mempermudah surface bonding yang nantinya akan dilakukan proses bonding menggunakan metode composite setelah
dilakukan proses surface treatment tersebut. Dan beberapa surface treatment ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap alkaline cleaning, yaitu dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa machining. Yang mana tahap alkaline cleaning ini menggunakan larutan berbahan basah, yang mana larutan berbahan basah ini yang tujuannya untuk membersihkan surface atau permukaan dari fitting longeran yang memang ketika di proses machining atau di proses finishing tentunya akan terkena banyak sekali kotoran seperti minyak. Minyak itu seperti minyak coolant pendinginan ataupun sidik-sidik jari dan scrap-scrap bekas dari machining yang mana perlu dilakukan pembersihan. Dan metode pembersihan di sini menggunakan metode pembersihan alkalin menggunakan larutan basa dengan tujuan untuk mengangkat minyak-minyaknya tersebut. Lalu dilakukan proses rinsing, yang mana proses rinsing ini menggunakan air dengan yang sudah terdionisasi, yang mana dengan harapan air ini tersebut bisa mengangkat atau melarutkan sisa-sisa larutan dari alkaline cleaning sehingga bisa untuk menetralkan fitting laundry sehingga bisa untuk dilakukan proses selanjutnya. Next. Oke, proses selanjutnya itu adalah proses deoxidizing karena memang aluminium aluminium ini termasuk ke dalam logam yang sangat reaktif apalagi ketika aluminium ini bersentuhan dengan udara, yang mana ketika aluminium ini bersentuhan dengan udara itu membentuk lapisan oksida yaitu Al2O3, yang mana lapisan oksida tersebut tentunya ketika terjadi lapisan oksida alami itu tidak akan terjadi atau tidak akan eh, terdistribusi secara merata sehingga diperlukan proses deoxidizing yang mana tujuannya tersebut tujuan dasarnya itu adalah untuk mengikis atau melarutkan lapisan oxide sehingga nantinya ketika setelah dilakukan proses deoxidizing harapannya adalah surface dari fitting longeran yang berbahan dasar aluminium tersebut bisa memiliki lapisan oxide yang homogen atau merata. Lalu setelah dilakukan proses deoxidizing, dilakukan kembali proses finishing ulang yang tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk menetralkan surface dari fitting longeran agar rata dari larutan sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya ada proses utamanya itu adalah proses phosphoric acid yang mana phosphoric acid ini menggunakan larutan H3PO4 yang mana tujuannya tersebut itu untuk membentuk lapisan oksida berpori terbuka yang mana harapannya setelah terjadi atau terbentuk lapisan oksida terbuka berpori ini itu dapat memudahkan di proses selanjutnya yaitu proses bonding and composite. Lalu setelah dilakukan proses phosphoric acid anodizing, itu dilakukan proses drying, yang mana tujuannya itu untuk uh, mengeringkan permukaan dari aluminium 3075 yang setelah dilakukan proses PAA tadi, yang mana proses drying tersebut menggunakan gas-gas non-reaktif, yang harapannya ketika dilakukan proses drying itu tidak membuat reaksi yang signifikan terhadap lapisan si aluminium 3075 tersebut. Next. Oke, sebelumnya kali ini masuk ke analisis data, di mana data yang pertama itu ada data NCOD, di mana NCOD itu singkatan dari Numerical Control Operator Document, sebagai panduan operasional machining CNC saat proses manufaktur komponen struktur pesawat. Di sini terdapat eh, data dari NCOD sendiri, di mana tujuannya itu sebagai panduan operator CNC, jadi memberikan instruksi detail kepada operator mesin CNC mengenai urutan proses machining, lalu ada jenis tool yang digunakan, lalu ada parameter pemotongan, dan yang kedua itu bisa menjamin ketelitian dimensi dari launch run. Yang ketiga, standarisasi proses produksi, dan yang keempat, dokumentasi dan traceability. NCOD menjadi dokumen produksi yang dapat ditelusuri. Lalu yang kedua ada data PPC. Dalam proses manufaktur fitting pada launcher mulai dari proses circular saw sampai dengan surface treatment terdapat laporan data yang sesuai dengan panduan NCOD. Berikut merupakan data first part production check sheet untuk proses manufacturing fitting dari launcher itu sendiri. Dan yang ketiga masuk ke data proses sheet hasil manufacturing, di mana data ini proses hasil manufacturing digunakan sebagai panduan urutan proses produksi suatu part selama manufaktur berlangsung. Yang keempat itu ada data parameter alkaline cleaning, mana berikut adalah data parameter yang ada pada proses alkaline cleaning pada proses surface treatment fitting launch run. Lalu ada data parameter rinsing setelah alkaline cleaning, itu data parameter yang ada pada proses rinsing pada proses surface treatment fitting launch run. Yang keenam itu ada data parameter deoxiding,
yaitu data parameter yang ada pada proses deoxiding pada proses surface treatment heating pada launch run. Dan yang terakhir ada data parameter rinsing, data parameter yang ada pada proses rinsing ulang setelah proses deoxiding pada proses surface treatment fitting launch run. Yang ketujuh ada data phosphoric acid nodese, di mana parameter ini digunakan untuk saat pada proses phosphoric acid nodese pada proses surface treatment fitting launch run. Lalu yang terakhir data parameter rinsing, itu parameter yang ada pada proses rinsing setelah proses phosphoric acid nodese pada proses surface treatment fitting launch run. Oke, baik. Berikutnya pembahasan dari data yang sudah kami berikan, dari proses yang sudah kami jabarkan sebelumnya, yang mana memang proses utama dari manufacturing Victane Lonjorong ini tersebut berada pada manufacturing dan juga proses surface treatment-nya. Yang mana proses manufacturing tersebut berasal dari logam logam aluminium 7075 berbentuk balok yang kemudian dipotong dipotong sedemikian rupa dan juga diberikan lubang untuk nantinya dimasukkan ke dalam proses CNC milling menggunakan mesin DMG Mori sehingga nantinya dengan dilakukan prosesnya milling dan juga proses finishing membuat membuat bentuk signifikan dari lonjoran fit yang nantinya akan dipasangkan ke dalam bagian lonjoran dari helikopter. Next. Berikut adalah pembahasan dari surface treatment dari tiap prosesnya. Yang mana yang pertama dari proses alkalin cleaning yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika uh, surface dari aluminium 7075 yang kotor dikarenakan terdapatnya minyak coolant atau serpian-serpian scrap ataupun sidik jari dari operator, terjadi proses saponifikasi yang mana proses saponifikasi ini terjadi ketika minyak minyak coolant itu bertemu dengan larutan basa, yang mana larutan basa ini itu larutan turko turko yang memang digunakan pada proses ini dan larutan basa tersebut berfungsi untuk mengikat mengikat atom dari si minyak tersebut yang mana ketika terikat atom tersebut itu membentuk bentuk seperti sabun yang mana bentuk sabun ini nantinya akan larut ke dalam larutan tersebut dan terbebas dari permukaan si aluminium 7075 dan itu pun bekerja juga pada scrap-scrap atau sisa serpian-serpian yang terjadi pada proses machining yang mana basic konsepnya adalah ketika larutan basa ini bertemu dengan surface dari fitting dari lonjoran tersebut, kotoran tersebut akan terangkat dan juga teremulisi dan nantinya ketika uh, surface dari permukaan dari fitting lonjoran tersebut sudah dikatakan bersih, maka uh, fitting lonjoran yang sudah dilakukan alkaline cleaning siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Kenapa alkaline cleaning ini dirasa perlu dalam proses surface treatment karena khawatir adalah ketika tidak dilakukan proses alkaline cleaning yang mana fitting lonjoran ini di permukaannya terdapat kotoran-kotoran seperti scrap maupun minyak yang juga memiliki komposisi kimianya masing-masing. Khawatir ya ketika nantinya dilakukan proses-proses seperti deoxidizing maupun di proses seperti anodizing, justru yang bereaksi tersebut bukanlah lapisan oxide dari aluminium 7075 melainkan uh, minyak-minyak atau serpihan-serpihan kotor yang ada di dalam permukaan si aluminium 7075 yang khawatirnya itu tidak akan terjadinya tidak akan terjadinya output atau tujuan utama dari proses anodizing yang diharapkan pada lapisan oxide malah justru bereaksi dengan kotoran-kotoran dan sehingga pada akhirnya nantinya proses anodizing ini tidak berjalan begitu optimal sehingga perlu dilakukan proses alkaline cleaning untuk menetralkan permukaan si aluminium 7075. Next. Dan juga proses rinsing ini dilakukan setelah proses-proses penyelupan larutan di setiap proses ya seperti setelah proses alkaline cleaning dilakukan proses rinsing atau pembersihan dan setelah dilakukan proses rinsing dilakukan proses deoxidizing dan juga setelah dilakukan proses deoxidizing dilakukan rinsing kembali dan juga setelah dilakukan proses PAA pun juga dilakukan proses rinsing kembali yang tujuannya itu adalah agar ketika bagian dari fitting launcher ini dikenakan larutan sebelumnya seperti larutan alkaline cleaning yang nantinya akan dilanjutkan oleh proses deoxidizing. Larutan-larutan yang menempel pada fitting launcher tersebut tidak bereaksi kembali dengan larutan-larutan setelahnya. Dan memang tujuan dasar utama dari proses rinsing tersebut itu adalah untuk menetralkan surface dari aluminium 7075 yang telah dilakukan proses-proses sebelumnya. Karena khawatirnya, seperti contohnya ketika dilakukan proses
dilakukan proses alkaline cleaning menggunakan larutan basa yang nantinya akan dilakukan kembali proses deoxidizing menggunakan larutan asam, tentunya terjadi reaksi-reaksi kimia di antara larutan asam dan juga di larutan basa yang mana reaksi-reaksi kimia tersebut itu dihindarkan dalam proses ini. Makanya perlu adanya proses untuk penetralisir dari surface fitting longeron tersebut. Next. Selanjutnya adalah proses deoxidizing yang sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana lapisan oksid ini itu akan selalu ada di dalam aluminium jenis apapun, karena memang dasarnya aluminium ini memang sangat-sangat reaktif terhadap oksigen dan juga lapisan oksid yang muncul alami dalam aluminium 7075 maupun aluminium yang lainnya itu terjadi secara tidak homogen, dalam artian tidak merata dalam seluruh permukaan aluminium 7075 dan memang benar lapisan oksid aluminium tersebut memang lapisan yang bisa membuat aluminium tahan korosi. Namun harapannya proses anodizing ini itu bisa untuk dilakukan seluruh permukaan aluminium secara homogen, bukan di dalam kondisi surface-surface tertentu. Maka dari itu perlu adanya proses untuk menghomogenkan atau proses untuk mengikis lapisan oksid sebelumnya di dalam aluminium 7075. Dan proses ini disebut proses deoxidizing menggunakan larutan HNO3, yang mana larutan HNO3 ini adalah larutan basa yang mana pilihan dari HNO3 tersebut adalah larutan yang bisa dibilang cukup aman untuk mengikis lapisan oksid aluminium 7075 karena tidak seasam larutan-larutan seperti HCl, yang mana ketika menggunakan larutan HCl khawatir itu bisa untuk mengikis lapisan oksid aluminium 7075 terlalu jauh dan terlalu kasar. Maka Makanya menggunakan larutan HNO3 dengan konsentrasi asam yang tidak sekuat HCl tanpa mengkhawatirkan terjadinya eh, pengikisan berlebihan pada surface di aluminium 7075. Dan disebut adalah beberapa reaksi-reaksi yang terjadi pada proses deoxidizing, yaitu penghapusan oksida alami, itu oksida Al2O3 yang seperti mana saya jelaskan tadi, yaitu selanjutnya ada pelepasan residu alkalin dan logam-logam sisa yang ada pada aluminium 7075. Lalu selanjutnya yang terjadi setelahnya itu adalah peningkatan daya lekat untuk lanjutnya dilakukan proses anodizing. Next. Oke, selanjutnya ada surface treatment, yang mana tentunya sebelum proses surface treatment tersebut ada proses rinsing kembali yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Proses surface treatment sendiri itu menggunakan sistem katoda stainless steel, yang mana tujuan dari proses PAA yang sudah saya sebutkan tadi, phosphoric acid anodized, itu adalah uh, membuat lapisan oksida berlubang, yang mana tujuannya diadakannya lapisan oksida berlubang ini agar untuk mempermudah di proses-proses selanjutnya. Karena proses setelah dilakukannya surface treatment itu adalah proses bonding and composite, yang mana beberapa lonjoran yang dengan berbahan berdasar berbeda dan dilakukan dan juga dicampurkan oleh berbahan dasar fiber itu digabungkan menjadi sebuah komponen utuh bernama longeron. Dan juga karena dalam proses bonding composite ini perlu adanya eh, pelapisan untuk membuat chemical bonding, sehingga perlu adanya lapisan dengan pori terbuka agar memudahkan proses chemical bonding nantinya. Dan ini adalah mekanisme-mekanisme dari proses phosphoric acid anodized, itu adalah pembentukan oksida awal yang terjadi dari reaksi anoda bertegangan tinggi yang dihasilkan dari tegangan tinggi dengan listrik tersebut, yang mana juga proses ini menggunakan larutan H3PO4 untuk oksidasi elektrokimia dan juga arus listrik. Lalu mekanisme keduanya itu adalah pembentukan pori terbuka yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan dan ukuran pori yang terjadi pada proses PAA ini dengan larutan H3PO4. Next. Dan itu adalah proses-proses dari pembuatan fitting longeron, yang mana memang kesimpulan dari pembuatan fitting longeron ini tidak hanya dengan proses machining saja, tentunya juga dengan proses dari surface treatment untuk nantinya dilakukan proses selanjutnya. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan kerja praktik yang sudah kami lakukan di PT Dirgantara Indonesia Bandung. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.